Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita masuk pada bab tentang teks cerita inspiratif. Subbab yang akan kita bahas adalah pengertian, ciri-ciri, struktur, unsur-unsur, jenis-jenis, dan kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Apa itu inspirasi? Kita mungkin sering mendengar kata inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa itu sebenarnya inspirasi? Inspirasi adalah sebuah dorongan mental yang memotivasi seseorang untuk melakukan atau merasakan sesuatu, terutama dalam hal kreatif. Inspirasi juga bisa menjadi solusi ketika seseorang merasa buntu dalam berpikir dan membutuhkan semangat baru untuk berkarya. Nah, sebelumnya kalian sudah mengerti apa itu inspirasi. Lalu, apa pengertian teks cerita inspiratif itu sendiri? Jadi, teks cerita inspiratif yaitu salah satu bentuk prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Cerita inspiratif biasanya berdasarkan pengalaman pribadi seseorang kemudian diceritakan kembali dalam bentuk prosa. Prosa merupakan karangan bebas yang tidak terikat aturan seperti yang terdapat dalam puisi. Prosa biasanya menyampaikan cerita atau gagasan secara naratif dan deskriptif, menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih lugas dan alami. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. Yang pertama, biasanya diangkat dari kisah nyata. Teks inspiratif umumnya diangkat atau diadaptasi dari kisah nyata seorang tokoh. Yang kedua, memiliki tema tertentu. Selain kisah nyata, setiap bentuk tulisan teks inspirasi dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi kisah inspirasi yang menarik. Yang ketiga, memiliki judul yang menarik. Setiap teks inspirasi harus memiliki judul yang memudahkan pembaca mengidentifikasi tentang gambaran isi teks. Yang keempat, memiliki alur yang menarik. Dalam teks inspirasi, terdapat alur cerita yang memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau kisah. Yang kelima, bersifat naratif. Teks inspirasi tentunya bersifat naratif karena menguraikan urutan kejadian suatu peristiwa. Salah satunya dibuktikan dengan adanya alur cerita. Yang keenam, terdapat tokoh yang diceritakan. Pada teks inspirasi, terdapat tokoh cerita dengan beragam kisah hidup dan latar belakang yang dijadikan sebagai sumber inspirasi atau suri teladan bagi pembaca. Struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama orientasi, yaitu bagian pengenalan cerita, berisi pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. Yang kedua perumitan peristiwa, yaitu peristiwa yang dialami oleh tokoh yang menuju klimaks atau puncak cerita. Yang ketiga komplikasi, puncak dari peristiwa-peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Keempat, resolusi, yaitu tahap penyelesaian masalah. Peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa dan komplikasi dikendurkan pada tahap resolusi. Yang kelima, koda, yaitu bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif. Dalam tahap ini disampaikan kesimpulan dan pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Unsur-unsur teks cerita inspiratif. Yang pertama, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita, sedangkan penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh dalam cerita. Yang kedua, latar cerita atau setting. Latar adalah unsur dalam cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa dalam cerita itu berlangsung. Yang ketiga, alur atau jalan cerita. Alur adalah jalinan peristiwa yang memperlihatkan kepaduan yang diwujudkan oleh hubungan sebab akibat, tokoh utama, tema, atau kegiatannya.
Yang keempat, sudut pandang atau point of view. Sudut pandang dapat diartikan sebagai posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Yang kelima, tema. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang digunakan sebagai dasar dalam menuliskan cerita. Yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Jenis-jenis teks cerita inspiratif. Yang pertama, jenis teks cerita inspirasi non-fiksi atau nyata adalah jenis teks yang menceritakan peristiwa nyata tokoh dengan latar sebenarnya. Contohnya seperti biografi, esai, atau karya ilmiah. Yang kedua, jenis teks cerita inspirasi fiksi atau tidak nyata adalah jenis teks yang menggunakan latar dan tokoh rekaan atau sesuai imaji penulis. Contohnya novel, cerpen, legenda, dan lainnya. Kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Yang pertama, menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Kalimat ini biasanya ditandai dengan kata yang menyatakan bahwa kalimat tersebut sudah selesai. Contohnya, penggunaan kata telah, sudah, dan terbukti. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau biasa disebut dengan konjungsi kronologis. Contohnya, lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya, dan sebelumnya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap terhadap tindakan. Contohnya, putus asa, menikmati, percaya, menolak, dan berpikir. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh yang dibawakan oleh penulis. Contohnya, Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Galih tentang masalah itu. Yang kelima, kebanyakan penulis berperan langsung sebagai orang pertama dan terlibat dalam cerita yang bersangkutan sehingga akan banyak menggunakan kata orang pertama dalam menyampaikan ceritanya. Contohnya, aku, saya, dan kami. Yang keenam, penulis hanya menjadi orang ketiga sehingga berperan sebagai pengamat. Oleh karena itu, teks akan banyak memuat kata ganti orang ketiga seperti dia dan mereka. Jadi, kesimpulan dari materi teks cerita inspiratif yang sudah kita bahas adalah teks cerita inspiratif adalah teks narasi yang bertujuan membangkitkan semangat, motivasi, serta menyampaikan nilai-nilai positif kepada pembaca. Cerita inspiratif dapat berupa kisah nyata maupun fiksi yang disusun untuk menggugah inspirasi dan memberikan pelajaran hidup. Baiklah, demikian pembahasan pertemuan kali ini mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, unsur, jenis-jenis, dan kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Sekian dan terima kasih.